Halo, saya Umi Daroja. Halo, saya Mutiara Fajar. Halo, hai, nama saya Vica Lutfia. Halo, saya Vivian Royana Arsyada. Halo, saya Nurdiana Jati Untari. Halo, saya Niken Handayani. Jadi kesimpulan dari kelompok kami ada beberapa hal terpenting yang harus dipahami, yakni pemerintah bertanggung jawab menyeimbangkan kepentingan budaya, ekonomi, sosial, dan stabilitas. Dengan adanya sekolah rimba, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyeimbangkan antara kepentingan budaya, ekonomi, dan stabilitas nasional. Jadi standar sekolah rimba bisa distandarisasikan sesuai dengan standar nasional yang ada. Selanjutnya, kebijakan dibuat harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak, bukan hanya satu kelompok. Jadi pemerintah juga bertanggung jawab mempertimbangkan kepentingan bukan hanya sesuai dengan kepentingan pemerintah saja, tapi juga bersama dengan kelompok dari rimba. Jadi pemerintah dibuat dan mempertimbangkan kepentingan banyak pihak, tidak hanya dari kepentingan pemerintah saja, tapi juga sesuai dengan kepentingan masyarakat adat. Selanjutnya, pemerintah terbuka terhadap masukan pengalaman lapangan yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan tanpa menghilangkan identitas masyarakat. Jadi pemerintah membantu menyediakan pengalaman lapangan yang baru dengan beberapa pendekatan-pendekatan dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan standarisasi yang saya sebutkan tadi tanpa menghilangkan identitas dari masyarakat rimba itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir, adanya kolaborasi dan komunikasi antara pendidikan sekolah rimba dengan pemerintah agar selaras dengan sistem nasional yang akan diberikan dan bermanfaat bagi seluruh anak-anak rimba nantinya yang akan melaksanakan sekolah. Ya, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, pada siang hari ini kita akan melakukan diskusi bersama. Nanti dari teman-teman bisa menyampaikan aspirasi atau pendapatnya baik dari pihak kontra maupun pihak pro. Baik, teman-teman semua, kita mulai diskusi dengan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana posisi atau pandangan kalian terhadap pendidikan baca, tulis, dan hitung yang dibawa oleh Butet melalui sekolah rimba? Mungkin bisa dimulai dari pihak pro terlebih dahulu. Kalau menurut saya, pendidikan baca tulis yang dibawa Butet itu hal yang sangat positif karena bisa membuka kesempatan baru untuk masyarakat rimba agar mereka itu bisa meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa harus meninggalkan budaya-budaya yang telah dijalani setiap hari. Tapi kekhawatiran saya itu pendidikan modern bisa mengganggu kehidupan masyarakat adat karena mereka sudah memiliki hal yang diwariskan secara turun-temurun di sana, sehingga pendidikan modern bisa membuat mereka meninggalkan tradisi. Izin tambahin Mbak, saya juga melihat bahwa kemampuan literasi dapat membantu masyarakat adat memahami hak-hak mereka. Dengan kemampuan membaca dan menulis, mereka bisa memahami informasi tentang hukum, kesehatan, dan ekonomi yang sebelumnya sulit diakses. Kalau menurut saya ya Mbak, pendidikan baca tulis hitung itu belum benar-benar membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat adat. Bahkan bisa saja itu menimbulkan masalah baru dalam kehidupan mereka seperti itu. Kalau menurut saya, pendekatan sekolah rimba itu yang menggunakan bahasa ibu dan budaya lokal membuat proses belajar menjadi lebih mudah dipahami. Nah, hal ini justru membantu menjaga identitas budaya masyarakat adat. Kalau menurut saya kok nggak gitu ya Mbak. Sekolah rimba itu sekolah itu kan biasanya kan dilakukan melalui sekolah formal yang jelas standar nasional sekolahnya ya Kak ya. Terus kalau untuk sekolah rimba sendiri kan itu sifatnya
sifatnya cuma alternatif. Jadi kayaknya belum punya standar yang sesuai gitu sama pendidikan formal. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik. Jadi dari pertanyaan pertama ini kita memiliki beberapa pandangan baik dari pihak pro dan kontra yang sudah saling mengungkapkan pendapatnya. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apa kekhawatiran terbesar kalian dalam situasi ini? Bisa dilanjutkan oleh pihak kontra terlebih dahulu. Menurut saya kekhawatiran terbesar itu adalah bahwa pendidikan di luar sistem sekolah formal itu tidak memiliki standar yang jelas sehingga kualitasnya juga sulit untuk dipastikan. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya itu bukan pada pendidikannya ya Mbak, tapi pada cara penerapannya. Jika pendidikan itu dilaksanakan tanpa mempertimbangkan budaya mereka, budaya yang dijalani setiap hari, yang dilakukan setiap hari itu bakal akan menimbulkan konflik. Tapi menurut saya masyarakat nanti malah akan kehilangan budaya dan tradisi mereka jika pendidikan modern masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan mereka. Ya, kalau menurut saya itu bisa diselesaikan dengan cara mendampingi ya. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan sosial itu harus didampingi dengan baik. Kalau tidak didampingi, perubahan itu bisa terjadi terlalu cepat, terus masyarakat bisa mengalami kebingungan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Tapi kami juga khawatir jika peningkatan literasi tidak diiringi dengan komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak lain. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam berbagai kebijakan. Tapi ya Mbak, dengan meningkatnya literasi itu masyarakat bisa memicu konflik dengan pemerintah karena masyarakat nanti menjadi lebih kritis terhadap kebijakan yang ada. Oke, baik. Jadi ada pendapat dari pihak pro di mana khawatir terhadap pendidikan yang masuk di sekolah rimba itu tadi jika tidak diselaraskan dengan sosial budaya yang ada di pihak rimba seperti itu ya. Baik. Sekarang kita masuk pada pertanyaan ketiga, yaitu apa harapan atau keinginan kalian terkait dengan pendidikan bagi masyarakat adat. Bisa dimulai dari pihak pro terlebih dahulu. Saya berharap pada model pendidikan seperti sekolah rimba dapat diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional sehingga anak-anak masyarakat adat tetap mendapatkan kemampuan akademik. Kalau program pendidikan seperti sekolah rimba itu sebaiknya itu mengikuti aturan dari pemerintah secara ketat gitu. Kenapa? Agar tidak menimbulkan masalah dalam sistem pendidikannya. Kalau saya seperti itu. Kalau menurut saya itu, saya berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan tokoh adat agar pendidikan dapat benar-benar menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Kalau saya gini Mbak, berpendapat kalau sebaiknya pendidikan itu sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Semua wilayah dan sistem pendidikan itu bisa sama, bisa seragam. Jadi semua sekolah itu bisa seragam semua. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, pendidikan masyarakat adat itu seharusnya mengikuti sistem nasional secara penuh agar tidak menimbulkan perbedaan standar pendidikan juga. Kalau harapan saya, pendidikan bagi masyarakat rimba itu berjalan selaras dengan pembangunan nasional tanpa mereka kehilangan identitas budaya mereka. Baik, untuk pendapat dari pro tadi berharap bahwa sekolah rimba itu dapat diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional sehingga anak-anak masyarakat adat itu tetap mendapatkan pengakuan secara akademik seperti itu. Kemudian dari pihak kontra itu tadi berpendapat bahwa seharusnya pendidikan itu mengikuti sistem nasional secara penuh sehingga tidak menimbulkan perbedaan standar pendidikan. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas pertanyaan keempat, yaitu apa yang harus dipahami oleh pihak lain terhadap sudut pandang kalian. Bisa dimulai dari pihak kontra terlebih dahulu.
Kalau menurut saya ya Mbak, kebijakan pendidikan itu sebaiknya mengikuti aturan yang sudah ada gitu. Kenapa? Agar sistem pendidikannya itu bisa tetap berjalan secara terstruktur seperti itu. Kalau menurut saya kebijakan pendidikan tidak bisa dibuat hanya dari satu sudut pandang saja, karena semua kepentingan harus dipertimbangkan agar menghasilkan keputusan yang terbaik bagi masyarakat. Kalau menurut saya itu program pendidikan alternatif kayak sekolah rimba itu harusnya diawasi secara ketat ya Kak ya, agar nggak menyimpang dari sistem program yang sama seperti yang sebelumnya tadi. Kalau kita bikin sistem pendidikan nasional, jadi yang sama, selaras gitu, jadi nggak membedakan antara sekolah yang di rimba dan sekolah di formal, jadi kita sama. Kalau menurut saya pemerintah itu sebenarnya terbuka terhadap pengalaman lapangan dan pendekatan baru yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kita bisa memanfaatkan pendekatan baru supaya sekolah tetap berjalan dengan selaras. Namun stabilitas sistem pendidikan sangat penting sehingga perubahan yang terlalu cepat harus tetap dibatasi. Menurut saya pemerintah itu harus menyeimbangkan antara kepentingan budaya, ekonomi, dan pembangunan agar pendidikan itu berjalan secara adil. Oke, baik. Jadi kesimpulannya dari pihak pro, kebijakan pendidikan tidak bisa dibuat hanya dari satu sudut pandang saja, tetapi di sini semua kepentingan harus mempertimbangkan agar keputusannya itu menghasilkan keputusan yang terbaik dan tepat untuk masyarakat rimba. Kemudian untuk pihak kontra itu berpendapat bahwa kebijakan pendidikan sebaiknya mengikuti aturan yang sudah ada agar sistem pendidikan itu juga tetap berjalan secara terstruktur tanpa mengubah adat yang ada seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapat yang sudah disampaikan. Di sini saya akan menyimpulkan dari dua sudut pandang yang telah disampaikan. Pendidikan baca tulis itu melalui sekolah rimba berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan literasi masyarakat adat, sekaligus dapat membantu mereka dalam memahami hak dan informasi peluang pendidikan lebih lanjut. Kemudian agar efektif, pendidikan itu perlu disesuaikan dengan adat yang berlaku, misalnya dengan budaya, sosial, juga dengan bahasa lokal yang terdapat di masyarakat adat itu sendiri. Kemudian di sini berharapnya pendidikan itu tetap terintegrasi dengan sistem nasional sehingga dapat dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan juga tokoh adat. Kemudian pendekatan ini harus dirancang dengan hati-hati untuk menjaga identitas budaya, mencegah konflik, juga adanya memastikan keberlanjutan program pendidikan. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila tidak ada yang perlu kita sampaikan untuk hal-hal selanjutnya, kita dapat mengakhiri diskusi pada siang hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.